Pun gitu. boleh, iya. Nggak, ini kalau aku sih cuman kepingin memberikan satu pengalaman aja ya. Jadi Boleh. memang perasaan seseorang itu ada kalanya ada titik jenuh. Itu namanya titik jenuh. Kemungkinan yaitu tadi kurang komunikasi atau ada sesuatu masalah yang tidak bisa diungkapkan. Jadinya kita itu merasa ada sesuatu yang kurang di pasangan kita gitu loh. Ya salah satunya contoh waktu itu di tahun ke-10 yang aku cerita tadi, ada satu komunikasi di mana kita itu tidak mau terus terang. Jadi kan cuman mengira-ngira, kenapa sih kok seperti ini? Ya taunya waktu itu kan aku ada baca WA seseorang di HP suami. Cuman kalau Benar. perasaan seseorang yang cemburu itu pasti ujung-ujungnya emosi gitu loh. Iya. Ternyata dari ungkapannya dia itu sebenarnya ingin cerita tapi takut salah gitu loh. Thank you Bunda. Jadi Ternyata itu hanya satu pertemanan yang kelihatannya seolah-olah udah dekat padahal memang baru kenal. Cuman kan kadang perasaan orang perempuan itu kan mengutamakan perasaan dibandingkan logikanya seorang laki-laki ya. Biasanya egonya kan aku nggak mau nih aku disalahkan padahal aku nggak salah gitu. Tapi nggak mau cerita gitu loh. Takut, mungkin ada rasa takut tadi. iya. Itu hampir juga sih kita memutuskan berpisah. Tapi aku berpikir lagi, Makasih Bunda. kenapa harus berpisah? Karena kan masih ada anak yang kita butuh, yang dia masih butuh kita gitu loh. Iya. Ya akhirnya dari situ ada satu kesadaran, ada titik lemahnya ternyata hubungan kalau kurang komunikasi. Akhirnya jenuh aja. ya. Jarang Ya loh ada teman-teman titik ya. jenuh, mungkin dianya jenuh, terus dia nggak berani makasih, Bunda. mengungkapkan, ya mungkin dia menjalin hubungan baru itu hanya untuk melepaskan kejenuhannya itu gitu loh. Iya. Jarang teman-teman seorang wanita yang mau mengakui seperti ini, serius. Iya. Gue salah nih, gue keliru waktu itu, gue terlalu cemburu, itu jarang. Jadi sorry nih teman-teman, kebanyakan cewek itu bersikukuh dengan halusinasinya dia. Iya. Padahal dia tuh belum tahu yang sebenarnya, tapi gara-gara cuman ngelihat WhatsApp yang cuman seperti itu, terus dia jadi berhalusinasi sampai kemana-mana nih pikirannya nih, Betul. tanpa konfirmasi. Lah, Pemikirannya macam-macam udah. iya. Jadi Selalu macam-macam, jadi berpegang kemana-mana. teguh kalau cowok itu selalu salah gitu. Iya. Iya. Ini serius teman-teman, kalian juga harus introspeksi dan belajar nih dari omongan Kak Mariani tadi. Ya aku juga kan. Jarang banget wanita yang menyadari hal seperti ini. Jadi mengiranya dia benar terus nih. Gitu. Ya karena selama berumah tangga sama dia tuh tidak pernah ada satu masalah yang ndak bisa kita selesaikan gitu loh. Kenapa ada masalah seperti ini dia masih menutup-nutupi, tidak mengakui secara jujur. Karena dia takut aku kecewa kan gitu. Iya. Tapi kita sempat konsultasi juga dengan masing-masing orang tua pada saat itu. Akhirnya dia juga ada ditegur sama ibunya, dan aku juga mungkin diingatkan kembali jangan terlalu cemburu gini-gini. Akhirnya saling introspeksi ya jadinya ya. Iya. Jadi akhirnya ya udah akhirnya mengakui memang dikenalkan temannya, enggak kenal secara langsung. Cuman intinya tujuannya apa kan gitu. Aku pengen tahu tuh tujuannya apa kamu kenal orang lain yang statusnya kamu sendiri masih ada pasangan kan gitu. Iya. Karena cemburu Ya, itu karena peluru jenuh. guys. Ternyata ada jenuhnya orang laki-laki. Iya. Ada pasti. Sekarang pernikahan udah nginjak tahun keberapa Kak Maria? Aku tepat ke 25 tahun dia sudah nggak ada. Ini, Oh, Udah calon almarhum. istri. udah almarhum ya. 2021 kemarin sih. Walaupun udah nggak ada, tapi tetap jadi kenangan yang paling indah kan ya. Iya, kita nggak harus memikirkan kesalahan, kita harus melihat kenangan-kenangan indahnya selama 25 tahun. Nah, itu yang gini guys. Kalau kita ngelihat indahnya doang, baiknya doang, itu tidak akan jadi dendam, tidak ada Iya, jadi benar. penyakit dalam hati kita. Kita hidup akan lebih fresh, lebih enak, lebih enjoy, lebih happy gitu. Bisa dilihat Iya, dari karena- raut mukanya teman-teman, orang yang happy dan enggak tuh bisa dilihat sebenarnya. Itu Kenapa muka saya? enggak yang bisa kelihatan Bunda, kan ada yang murung, ada yang apa ya Kak? Kayak sumpek gitu loh.
kusut gitu. kusut Iya, gitu. karena memang ada waktunya, waktu itu ada satu depresi karena ditinggal ya di awal ya. Pastilah orang cerai hidup atau mati pada saat kita ditinggalkan itu pasti ada rasa depresi. Kenapa harus terjadi kan begitu? Jelas. Cuman gimana kalau memang dibilang takdir kita pisahnya hidup atau kita pisahnya mati, ya kita harus merelakan lah. Iya. Tapi kalau masih hidup kenapa tidak bisa diperbaiki gitu loh. Sayangnya kan seperti itu. Iya, betul. Kalau ada kesadaran, ternyata memang kita saling mempertahankan ego. Iya. Kalau aku dulu mempertahankan emosiku dan aku tidak berpikir panjang ke belakang, mungkin aku lakukan itu. Karena hanya sesaat ya, aku bilang emosi itu hanya sesaat sebetulnya. Betul. Dan emosi itu sangat merugikan, ya nggak sih? Betul, jadi sebetulnya kalau pria itu lebih banyak berpikir panjang daripada perempuan, karena perempuan itu mengutamakan perasaannya. Kenapa sih aku dibeginikan kan gitu? Dan kan kita nggak berpikir lagi ke depannya kayak gimana kalau kita akhirnya gini panjang gitu loh. Karena kebanyakan wanita berpikir dia tuh udah tulus, udah effort banget. Sementara kok balasannya kok seperti ini ya? Kok dia ngerasanya dia belum balas sesuai apa yang udah gue lakuin gitu. Iya benar. Kasih list. Itu namanya pamrih guys. Dalam segala hal kalau kita pamrih, begitu sedikit dikecewakan atau tidak sesuai harapan, itu akan ya itu tadi berpikirnya dia ternyata nggak cinta sama gue, nggak sayang sama gue gitu. Ya begitulah wanita. Sebetulnya kalau aku sendiri sebelum menikah itu pacarannya lama sih soalnya. Jadi di awal sebelum ada lamaran itu kita selalu cekcok pada saat pacaran ya. Karena mencari kesamaan. Dengan sifat dia itu berbeda. Aku sendiri orangnya seperti ini, kalau ngomong apa adanya. Tapi kalau dia masih bisa menutupi, dan itu kalau menutupi atau menahan emosi itu bisa lama diamnya. Dengan aku nggak bisa. Aku hari ini ada masalah, hari ini harus selesai. Kita bicarakan baik-baik gitu. Cowok kebanyakan kayak gitu kak. Besok. Ya. Lebih menghindari, lebih diem tuh maksudnya untuk meredakan suasana ya. Iya gue benar. enak dulu baru ngobrol. Kalau cewek enggak, ngejar. Iya betul. Ada masalah Itu saat ini ya sampai 2 tahun terus. loh ya. Aku merasakan kok kayaknya tidak cocok gitu loh. Tapi kenapa aku bisa menerima lamarannya? Karena aku berpikir, oh ternyata titik lemahnya dia di situ. Nah Ya, di situ aku bisa mencari caranya gimana sih solusinya supaya kita itu bisa ada titik temu. Ya aku diam juga, mengalah, sama-sama menahan emosi. Iya. Yang terpenting ikhlas. Sampai akhirnya Ya. bisa sampai rumah tangga lama. Karena sama-sama tahu. Iya. Sekarang belum rumah tangga lagi. Belum. Belum punya rencana atau memang udah nggak punya keinginan? Kalau aku sebetulnya gini, sebelum aku ditinggal, yang namanya sosial media itu aku nggak pernah buka, kecuali FB karena kan waktu itu aku ada usaha online fashion ya, jadi aku ada live. Nah setelah dia nggak ada, ini aku baru berani membuka sosial media, ya di TikTok ini. Iya. Ya karena apa? Aku sendiri kan di kehidupan nyata sebetulnya selama hidup kan hanya tahu suami. Jadi kita tuh jarang namanya kumpul-kumpul teman atau karena memang masing-masing kan punya kehidupan masing-masing. Jadi fokusnya ya udah keluarga. Tapi setelah maksudnya sudah ditinggal gini, di tahun kedua aku baru bisa merasakan, oh ternyata sendiri tuh ternyata ada satu kekosongan. Karena biasanya kan setiap hari ketemu berdua ngobrol gimana hari ini gini. Kita tuh ada merasakan satu kenyamanan, rasa capek atau apa itu bisa hilang kalau kita bisa ngobrol sama seseorang. Iya. Iya. Ya udah jadi mulai di TikTok ini aku tahun 2022 sampai sekarang. Tapi memang ya sulit juga ya ketemu sosok yang bisa, maksudnya tuh bisa menerima atau mengetak ada kalanya tuh aku merasa aku tuh beda, single tapi bukan single kayak dulu gitu loh.
Jadi Gimana? nggak Maksudnya? bisa, nggak berani memutuskan. Oh ya kamu cocok sama aku, oke kita jalan. Belum berani aku, Iya. karena belum pernah ketemu, belum pernah ketemu langsung, hanya lewat sosial media kan gitu. Kak Kiki, welcome. Jangan ya kak ya. Kalau Iya, memang mau serius ketemu guys. iya. Karena perempuan itu apa ya? Nggak bisa dibilang hanya sekilas gitu loh. Hanya dunia maya itu nggak bisa. Harus ketemu sosoknya. Iya, Bagiku ya, tapi nggak tahu bagi yang lain. Ya sama. Aku pun juga. sama aku juga. Kalau kita udah bertemu berarti kan ada keseriusan. Tapi kalau hanya sekedar berteman, oke lah kita di dunia maya aja nggak apa-apa. Oh berarti Bu, Iya. si Kak Maria ini masih punya niatan untuk berumah Membuka tangga lagi. hati. Ya. Iya, ya mungkin ya secara perlahan nantinya. Karena ya aku sendiri orangnya dari dulu memang kalau harus berhubungan dengan seseorang ya harus ketemu. Memang harus ada satu keseriusan di hubungan. Hanya bukan sekedar basa-basi. Iya. Ya semoga nanti bisa ketemu Kak. Kalau nggak di TikTok ya di Facebook mungkin. Iya. 5, halo. Mungkin di dunia Enggak, aku di sini kan juga sering komal-komal. Cuman kan ya semakin Asik. banyak teman kan lebih enak gitu loh ngobrolnya. Iya. Tapi kalau memang dari Baik, mereka tuh kita ada satu kecocokan ya kenapa enggak kan gitu. Berarti memang pernikahan tuh nggak ada jaminan juga 10 tahun menikah, kita tuh romantis. Tetap harus Ada kalanya ada pasang surutnya. pasang naik surut. turun pasti ada nih. Pasti ada titik jenuh kita bilang ya. Jadi nggak ada jaminan ya mau 2 tahun, 10 tahun, 20 Tapi kalau kita berpikir kembali pada saat kita kenal pertama, jiwa. terus pada saat kita menjalin hubungan itu tujuannya apa sih? Kan gitu. Membangun suatu keluarga, Joni. bukan mencari kita yang benar, dia yang salah kan gitu. Bukan mencari itu sebetulnya. Iya benar. Rebutan salah bukan rebutan bener ya. Iya benar, benar salah. Pasti orang Jawa juga ini. Kenapa? Jawa. Kak Maria asli mana? Aku Jawa Timur, Mojokerto. Cuman aku sih keturunan Jawa. Soalnya dari nenek buyut itu asli Jawa, perempuan. Cuman kalau aku kan kulitnya ikut papa. Kalau ikut mama mungkin ya sawo mateng. Mamaku sawo mateng sih, keturunan Jawa. Oke. Dan kebetulan almarhum juga asli Jawa. Iya, iya, iya. Rahasia. Ya aku juga ngobrol sama orang tuh yang udah 10 tahun menikah. Ya dia bilang kayak ya pernikahan itu apa namanya nggak ada jaminan romantis di usia pernikahan tertentu karena memang harus belajar Iya. terus katanya, belajar mengenali pasangan terus katanya. Mencari kelemahan pasangan itu yang penting. Bang aku makan pisang abis. Waalaikumsalam. Kelemahannya di mana? Kita bisa nggak memperbaiki kan gitu. Tapi untuk merubah nggak bisa. Karena watak atau sifat seseorang itu nggak bisa dirubah. Betul. Itu memang habit. Aku dari orangnya kayak dulu gini ya, tegas. Ngomong apa adanya. Tapi kalau dia, kalau nggak dipancing ngomong nggak bakalan ngomong. Iya. Iya. Makanya sering aku sampaikan ke teman-teman Kak, kalau karakter itu akan dibawa mati. Karakter itu lahir dan nanti akan dibawa mati. Dan karakter itu tidak bisa berubah. Yang bisa berubah itu sikap. Iya, Cara menyikapi betul. karakter itu sendiri teman-teman. Kita udah tahu nih karakter kita keras. Lah gimana caranya kita bukan merubah ya, tapi menyikapi karakter keras kita itu Membewok. dengan cara apa sih gitu. Iya Karakter benar. kita diem nih. Biar kita nggak terlalu diem tuh kita harus menyikapinya gimana sih gitu. Tapi kalau Itu karakter sulit bisa banget loh. berubah. Kalau kita nggak betul-betul mempelajari sifatnya di awal itu, waduh, 2 tahun pertama pacaran tuh ribut, ngambek-ngambekan gitu aku. Tapi lama-kelamaan kok jadi kayak gini ya hubungannya Bang gitu. Beo. Jadi enak Ternyata ya. belajar dari Enak. kebiasaan. Jadi makin sayang ya. Iya, jadi kebiasaannya seperti ini. Oh, ternyata gini. Aku harus apa ya gitu loh. Biasanya yang lebih banyak berusaha tuh cewek sih. Iya. Sebenarnya untuk membangun chemistry gini teman-teman. Terkadang ya. Ketika keadaan rumah tanggamu dimulai dari nol dan Sailor kalian Moon. membangun ekonomi secara bersama, itu akan tumbuh perasaan yang lebih mengikat. Iya, Mas Bewo. Ada chemistry yang kuat di situ teman-teman. Jadi ketika kita bareng-bareng dalam segala hal, dalam keadaan susah, itu chemistry kita akan kuat. Jadi kayak sayang banget gitu loh. Sayangnya tuh numbuh gitu loh. Tapi dalam keadaan tertentu, misalnya udah berhasil nih, udah mempunyai segalanya yang dicita-citakan dari pernikahan itu kayak jadi sendiri-sendiri.
terkadang harta itu bukan jaminan, guys. Apa pencapaian kita dalam masalah materi itu bukan jaminan untuk tetap tetap sayang, tetap cinta. Itu malah bisa jadi jalan sendiri-sendiri. Itu pengalaman gue sih soalnya. Kalau kalau di saat pacaran tuh ego kita sudah terlalu tinggi. Karena apa? Segala sesuatu tuh harus sesuai kita. Itu biasanya seperti itu. Harus sesuai keinginanku. Nah, pada saat aku merasa kok nggak seperti harapanku ya orangnya kan itu. Tapi aku ingin memiliki gitu. Rasa ingin memiliki itu yang bisa mempertahankan. Jadi maksudnya emosi yang bisa kita tahan itu bisa. Tapi kalau kita nggak ada rasa ingin memiliki, mungkin ya udah bisa di awal. Udah nggak cocok kan gitu. Numbuhnya ya dari kebiasaan sehari-hari itu. Oh ternyata dia seperti ini. Oh ternyata kelemahannya seperti ini. Tapi aku masih ingin memiliki gitu loh. Iya, apalagi bisa kalau dari susah seneng bareng. Aku 5 tahun loh pacaran. Berarti suami meninggal tahun 2020? 2021. 2021. Covid. Oh Covid, zaman Covid ya. Dia lebih pada saat dia sakit itu dia sudah bilang sama aku lebih bisa melepas sih sebetulnya. Kalau aku sendiri tuh nggak nyangka aja gitu. Nggak ada kata-kata atau pesan terakhirnya tuh nggak ada sama sekali. Tapi anak-anak udah besar ini Kak? Anakku udah 16 tahun. Kasih satu. Oh, oke. Bang Awan. Ya. Karena ya itu tadi tahun ke-10 tuh ada goncangan soal anak. Aku belum punya anak di tahun ke-10. Oh, tahun ke-10 belum punya anak? Jadi goncangannya selain itu aku belum punya anak. Terus ya mungkin Tuhan berkehendak lain. Kita udah berusaha adopsi kan. Sampai 3 kali gagal. Akhirnya di tahun ke-12 aku punya anak. Alhamdulillah. Ya itu guys. Ya ada pihak keluarga juga sebetulnya yang lebih lebih banyak pengaruhnya di hubungan gitu loh. Tapi kalau kita sama-sama kuat, sama-sama bertahan, ya pasti tetap bisa bertahan. Berarti semua perlu kesabaran sih sendiri ya, kembali ke diri sendiri. Kalau aku sendirinya nggak sabar, dianya nggak sabar, mungkin ya nggak terus seperti ini. Tapi Tuhan kan punya kehendak lain ke kita. Kamu nggak perlu adopsi, kamu tak kasih sendiri tahun ke-12. Oke ya, semoga lekas menemukan pengganti. Iya. Kakak strong. Tapi hebat loh, masih ada spirit ya Niki ya, masih ada semangat buat. Iya. Bagaimana solusinya kalau punya suami yang udah ketahuan selingkuh 2 kali tapi dia ingin rujuk lagi? Coba Kak. Ini yang cowok nih harus bisa jawab nih. Enggak, dia kan point of view cewek tuh, Kak Maria. Bagaimana solusinya kalau punya suami yang udah ketahuan? Kalau cowok, dari segi cowok ya. Cowok dulu deh. Kalau aku pribadi nih, tapi sekali lagi kembali lagi ke masing-masing orang. Kalau udah selingkuh, itu nggak ada obatnya guys. Habis ini Meliana ya. Kalau udah selingkuh dalam artian tanda petik ya. Mom Ellie. Dalam artian bukan selingkuh yang sorry nih lewat sosmed, terus cuman telepon-teleponan atau chat tiap hari itu. Kalau gue pribadi, kalau udah sampai jauh nih dalam tanda petik, itu udah nggak ada obat. Tapi kalau selama masih chat, masih telepon, itu mungkin masih kita bisa pikirkan kembali. Tapi kalau udah terlalu jauh, itu enggak. Karena sekalinya dia selingkuh, dimaafkan, dia akan selingkuh lagi. Itu jelas. Karena itu habit, kembali lagi itu karakter. Berarti dia belum bisa menyikapi karakternya dia sendiri. Itu kalau dari gue. Gitu. Coba mungkin dari Nick. Nah ini ceritanya selingkuh nih ketahuannya tuh secara langsung itu di depan mata atau hanya kayak aku tadi kan ketahuan lewat chat, lewat BA kan gitu. Kita ngomong kita ambil positifnya dulu. Soalnya tapi kalau memang betul-betul ketahuan di saat kita ketemu langsung, tinggal kita bisa ikhlas nggak
sebagai wanita. Jun Reading. Kalau kita masih ada rasa sayang, ya kita harus berjuang lah. Kalau aku ya harus berjuang. Kamu harus intinya kita harus berjuang mempertahankan suami kita. Kalau itu memang masih cinta. Kalau aku itu sih. Hebat ini Kak Maria nih. Babang Tapi Brewok, Jun. Makanya itu Salam. dari rasa. Kalau kita masih ada rasa ingin memiliki, ya udah berjuang, nggak apa-apa. Kita yang harus berubah, kita yang harus koreksi kurangku di mana kan gitu. Kok nangis Babang Brewok? Iya. Iya. Kamu ya suaminya ya, Babang Brewok ya? Kok kamu nangis? Aku ingin memiliki tapi udah menjauh. Aku masih ingin memiliki itu. Sudah menjauh dan menghitung. Salam kenal, Menghilang nih. live nih FYP. Masya Allah, terima kasih kakak. Salam kenal juga Kak. Kasih kakak udah Ketawanya yang bergabung. pertama aku lihat ada foto mereka Ketawanya. berdua dan yang kedua dia selingkuh dengan temanku. Ya. Ya itu. Tahu sendiri berarti. Ya kalau dari foto kan berarti Babang tahu Bewok, sendiri, apa kabar? Kak. Kok jadi Kalau begitu? dari foto udah berdua, berarti kan mereka sempat bertemu Iya betul. dan melakukan kontak fisik. Apapun itu bentuknya itu. Itu makanya dari awal aku kembali lagi ke diri masing-masing, guys. Kalau aku pribadi kayak tadi ya. Itu aku udah gak ada obat masalahnya kalau selingkuh. Itu karakter ya, guys. Itu. Kontak fisik, Kontak fisik. silaturahmi kelamin. Bang aku udah mulai nyoba kata-katanya. bahasa lain lagi itu. Bagus Bang Pinky, dilanjutin aja makan tempenya ya. Saling pengenalan, guys. Sekarang kalau kalian punya suami, aku mau silaturahmi dulu ke teman-teman aku. Silaturahminya bersalaman atau kelamin gitu. Host ngomongnya halus ya. Iya, makanya Iya, sopan iya, banget emang. ya, Kak. Emang halus tapi kan gimana gitu. Sekarang suamiku minta rujuk lagi. Kembali lagi ke kamu, Kak. Pandanganku seperti itu tadi, Bang pandangan Iwan. Kak Maria lain lagi. Mungkin pandangan Nick Asih juga Bang Iwan. beda lagi gitu. Tapi semua kembali ke diri masing-masing ya. Kelaminnya muntah-muntah dong. Babang ini gimana sih? Dari Malaysia, still di Sydney. Oh, salam. Ya, boleh. Salam kenal Kak Juni. Jun, Salam kenal Kak Juni. ini tempe yang dibahas nih. Still Itu di Sydney. enggak, itu followersku. Jadi Iya. kan dia mau bulking gitu loh. Kalau mau sampai bulking. muntah Tak saranin itu makan tempe. nggak sopan. Salam. Iya kalau udah belum muntah juga udah nggak sopan, Bang. Salam kenal dari Bandung. Iya Kak, Mailiana ya habis ini ya naik ya. Tadi sempet naik. Nanti habis ini ya. Gitu. Ya point of view aku nggak jauh beda sih sama Kak Maria sama Kak Bang Herdian ya. Jadi ya kalau udah sekali oke dimaafin gitu kan. Kalau misalnya Maafin. selingkuh 2 kali itu memang udah habit ya. Jadi kayaknya dipertahankan lagi kamu yang capek sendiri gitu loh. Kamu tinggal marah-marah aja. Mau berapa kelamin lagi kamu mau silaturahmi gitu. biar marahnya Bahasanya halus aku- banget katanya Babang Bewok. Iya. Karena bener, memang kecenderungan orang selingkuh itu karena mencari kepuasan itu. Gak ada yang lain lagi. Sudah Mau dipulangkan mencari ke ortu sayang. dengan Enggak, alasan itu sudah bohong, tidak bisa. bullshit men. Bullshit serius. Kalau kamu misalnya ada suami Udah orang, kebiasaan berarti ya. iya, misalnya Kalaupun- suami orang datang ke atau suami atau istri orang datang ke kalian nih misalnya nih guys. Terus bilang aku sayang sama kamu. Enggak. Itu pasti mencari. Tapi yang ini beda dengan orang yang belum ada ikatan ya Mas berarti Mas. beda. Ya Kalau pacaran. orang belum punya jadi pacaran tuh menurutku belum ikatan enggak? Iya belum. Izin follow ya silakan di follow. Nanti aku follow back ya. Iya, Kalau orang menurutku ya, orang pacaran tuh belum ada ikatan guys. Jadi tidak ada hukum, maksudnya hukum lain ya, bukan hukum masalah agama itu beda lagi. Hukum untuk ke arah situ. Jadi misalnya kamu pacaran nih sama seseorang, terus kamu ditinggal selingkuh, terus kamu nuntut dia, ya nggak bisa. Kalau kamu dalam ikatan pernikahan, terus pasanganmu selingkuh, kamu bisa nuntut dia. Tapi kalau pacaran nggak bisa. Bang Babang. Jujur banget ya Bang Babang. Aku belum ada ikatan. Bang, kalau Jangan cuma lupa gesek-gesek kayak tadi, gesek-gesek kok bisa sampai muntah, berarti gesek-geseknya terlalu kenceng bang. Kalau cuma gesek doang sekali itu nggak akan muntah, jamin. Kecuali udah ejakulasi dini ya.
Jangan lupa di follow, di subscribe. Iya sih, kalau sudah ada ikatan ya kita taunya pasangan lah. Jangan sampai berpikir yang lain. Tujuannya apa ya, itu komitmen tadi kan. Komitmen. Kalau memang nggak mau komitmen ya jangan punya pasangan dengan ikatan sah. Kalau menurutku ya. Karena akhir-akhir ini banyak kejadian aneh ya. Jadi kayak nikah tapi nggak mau diatur. Udah perjanjian di depan nih. Gue mau nikah sama lu tapi lu jangan ngatur gue gini. Ya nggak bisa. Kalau gitu mendingan lu nggak usah nikah. Gitu. Karena yang bisa mempertahankan suatu hubungan pernikahan itu komitmen guys. Bukan perasaan, bukan rasa cinta, bukan rasa sayang, itu komitmen. Jadi rasa sayang, rasa cinta tuh bisa naik turun, pasang surut. Tapi kalau udah diikat sama komitmen, gue udah punya suami, gue udah punya istri, gue harus bertanggung jawab, gue harus setia, itu komitmen namanya. Dan itu kembali ke diri sendiri. Iya. Gitu. Ya pinter-pinternya kita juga sih mas sebetulnya. Sebagai wanita itu sebenarnya memberi yang terbaik, itu tujuannya yaitu membuat hubungan tuh lebih lebih nyaman. Pinter-pinternya perempuan sih sebetulnya. Kalau laki-laki itu sebenarnya lebih tinggi egonya, dan itu tidak bisa kita mengintimidasi, apalagi mengena soal harga diri ya. Kalau laki-laki selalu kita pojokkan tuh harga dirinya yang turun, dia pasti menolak. Iya betul. Ya nggak semua sih, tapi kebanyakan memang gitu. Ini pertanyaanku nih ke Babang Brewok. Ini tuh aku nggak mau nikah, mau kawin lah. Pertanyaan sama cowok apa sama cewek nih? ini pertanyaannya mau sama cowok. Makasih Meliana, berkah. Uli, welcome. Mencurigakan soalnya ini. Agak lain nih kayaknya. Kalau misal pasangan muslim. Kalau misalnya enggak, aku tadi udah bilang bang, nggak ada maaf, nggak ada obat itu. Kalau untuk selingkuh ya. Tergantung selingkuhnya seperti apa. Aku tahu sendiri nggak, Mas Babang. Iya, kalau aku tahu sendiri ya pasti kecewa ya. Salah satunya kecewa, sakit hati pasti. Dan pada saat itu pasti emosi. Emosi itu tidak bisa berpikir panjang. Seperti aku dulu sama janda. Komitmen ada nggak di setiap Loh, namanya menikah itu komitmen. Kan mau naik sebentar sini. Komitmen ada nggak di setiap, ya namanya menikah itu pasti komitmen. Menikah itu terikat dengan satu komitmen. Kalau nggak mau terikat dengan satu komitmen ya nggak usah nikah. Itu. Makanya aku kenapa sampai 4 tahun juga bertahan, itu salah satunya aku mencari orang yang benar-benar mau komitmen, bukan hanya main-main itu loh. Iya. Karena aku sudah mengalami sendiri pernikahan 25 tahun itu seperti apa. Kak Liana sini naik dulu sebentar. Ya Kak Liana. Sini. Mau naik tapi nyanyi. Lah kenapa kebanyakan orang gagal dalam pernikahan? Enggak juga. Semua bisa kok, bisa diatasi kalau kita sama-sama mau menurunkan ego. Kan berita perceraian itu mencari kelemahan. Berita perceraian kan cuma 20 berita atau 30 berita. Sedangkan kita masyarakat Indonesia ada 270 juta. Makasih, berkas lakukan. Berarti masih banyak pernikahan yang berhasil dong. Lebih banyak pernikahan yang berhasil guys. Gitu. Kalau kenapa pertanyaannya kok kenapa lebih banyak janda di Indonesia ini? Ya karena penduduknya kebanyakan wanita. Aku pernah Mas, aku jawaban apa itu pertanyaannya Mas Babang ya. Pada saat dia selingkuh tapi tanpa aku tahu sendiri, aku akan berpikir panjang untuk memutuskan berpisah. Karena aku masih ada rasa cinta dan ingin memilikinya. Kalau aku itu. Tapi kalau aku udah tahu langsung, aku tinggal balik bertanya ke dia. Masih bisa kita pertahankan atau masih ingin memilih aku atau enggak, itu balik bertanya kembali ke dia, bukan aku yang memutuskan. Tapi kalau dia masih memilih aku, ya aku minta pilih aku atau pilih dia, gitu kan. Kalau memang pilih dia ya udah aku mundur, aku nggak akan memaksa orangnya. Berarti cewek lebih. Tapi kalau masih memilih aku, pasti aku pertahankan. Enggak juga Bang Bewok, pamit ya lagi di office. Insya Allah siap. Iya, terima kasih Kak Juni. Makasih ya Kak. Boleh. Enggak juga Bang Bewok.
banyak juga kok cewek yang bermasalah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Waalaikumsalam Kak Jun. Bang sehari harus Habis berapa tempenya? 100 gram aja ya? Ini bahas tempe. Tempe kukus ya berarti kalau untuk bulking ya. Mentah Kak. Barah, Kalau aku halo. mentah aja aku makan. Karena Siapa tempe lagi itu yang mau sejatinya naik udah guys? matang. Tadi siapa tuh Meliana mau naik? Coba Meliana naik. Oke, makasih Masih ada Kak. Ngobrol berempat nggak apa-apa kan? Aku apa perlu turun dulu? Ya biasanya gantian Kak, biar ngobrolnya tuh lebih terkontrol, nggak ke distract gitu biasanya. Oke, aku turun nggak apa-apa, gantian naik. Iya. Iya. Makasih ya Kak ya. Makasih, buat Kak. Iya, motivasinya, makasih buat ya. Motivasinya ya. pencerahannya. Aku follow semua ya. Semoga Iya, bermanfaat. Iya Kak. makasih. Nanti di fullback. Makasih sehat-sehat ya Kak. Semoga Sehat. cepat. Iya, ketemu makasih ya. juga, sama-sama. Kak Putih lagi. Iya. Makasih ya sama-sama. semuanya. Babang Bewok naiklah, biar bisa ngobrol. Aku naik boleh? Boleh dong. Boleh sih. Bisa on cam nggak Kak Vini? Harus on cam ya syaratnya ya. Gantian ya. Siapa yang mau naik? Di multi aja ya mau naik teman. Karena ini kita Maria jangan turun. live-nya Senin sampai Kamis pagi jam 7, Jumat sama Minggu jam 8 malam ya guys ya. Nanti Mas record. Babang nggak pernah kelihatan, nggak pernah live ya? Jangan lupa di subscribe juga YouTube Kuni Carter. Nanti record live ini ada di YouTube. Bagi yang Waduh, ketinggalan. masuk YouTube dong aku. Gak apa-apa kan membagikan hal yang positif kan. Sini yang mau naik bisa Aku klik pengen multi dong, ikutan teman-teman. live. Iya bisa on cam kan Kak. Ya udah ntar share ya kalau ada live aku ngobrol di tempatnya Mas Oke. Babang. Siap. Tapi bisa ini enggak on cam enggak? Bisa on Siapa cam. namanya? Kalau Mas Wijaya sering live juga sendiri? Enggak. Sementara Iya, kita Oh, live nggak pernah. berdua. sebentar live berdua. Oleh berdua. Kita Aku memang sering konsepnya ikut begini. koma, nggak pernah live sendiri. Hmm. Mas Sun, welcome Mas Sun. Suka nyanyi juga sih sebetulnya, buat Bisa menghibur on cam kan. diri. Cuma enggak ada mic kayak enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Oke, Sini yuk klik multi. gantian yuk. Mau klik aja naik. Klik multi dulu. Kalau aku lebih Sadar diri. Alhamdulillah, Lebih banyak. banyak salah dari mana? Iya. Ya emang berdamai dengan diri sendiri itu lebih nikmat. soalnya kita live-nya memang membahas hal yang positif, bahas kehidupan guys. Jadi makanya kita udah ada schedule. Jadi Senin sampai Kamis jam 7 pagi, Jumat sama Minggu jam 8 malam. Bang Babang, Maria milih aku Wijaya atau host. Milih berteman ya semua lah. FZ Niki mau naik gak? Kok gak ada pencet-pencet? Kan beda lagi kalau milih sesuatu yang harus spesial itu beda lagi. Kalau untuk berteman ya milih semua. Enggak udahan. Ayo pencet Udah, aja naik. masih nanti. Multi aja cepet. Multi Waktunya aja. masih ada nih. Biar Karena gantian kita sama waktunya juga Kak Maria. terbatas guys. Iya. Itunya hidup itu dinikmatin ya teman-teman. Apapun kondisi kita, apapun masalahnya. Iya positif, selalu positif. Aku tuh kelemahanku ya gitu menganggap orang tuh semua positif, nggak tahu dia mau apa kadang. Aden Sande Caprio welcome. Mas Sun, Mana Kak Niki? Aini halo. ada yang request sudaan? Enggak di request sama dia. Aku bertahan nih di atas. Ya, selama belum ada yang multi, belum ini ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa Kak Maria kalau mau turun juga nggak apa-apa. Wijaya soft spoken ya jadi takut kalahin sama dia aku yang babah. Sekarang aku belajar untuk bisa ikhlas. Ya. Kok malah kelahi gimana? Gak perlu berkelahi, ngobrol. Iya dong. Sekarang aku belajar untuk ikhlas. Iya. Itu Kak Liana masih ada tuh nih. Iya, undang ya. Jangan berantem dong. Ninoy, ntar ya Ninoy ya. Kak Liana, ayo naik. Ntar kalau ada sesi nyanyi aku join lagi. Iya Kak. Aku udah kerja. Iya, Oh, makasih ya. juga Kak Vi. Alhamdulillah. Spider-Man welcome. Oke Bang Nino. Mas Babang aja buka room, nanti aku join.
Kiana, Oke. mana nih Kak Liana nih nggak naik-naik? Tapi memang kebanyakan yang datang ke sini tuh emang kebanyakan Bentar ya ada udah pasien. Oh oke oke oke. udah nikah nih. Rata-rata ya kalau yang setidaknya pernah nikah lah gitu. Bang Abi. Makanya kecenderungan kita lebih sering ngobrol masalah ginian dibanding yang lain gitu. Iya, masalah kehidupan. Aku belum nikah 34 tahun. Digenepin bang jadi 40. Kalau 34 Kalau cowok mah santai sebetulnya. Kalau cewek itu yang kok nggak nikah-nikah nih. 34 cowok belum nikah tuh masih muda. Masih muda. Jangan khawatir. Kalau kepala 4 pun juga dibilang bukan masih muda, udah dewasa tapi ya masih muda aku bilang. Masih bisa lah ya, masih bisa. Iya. Tapi kalau cewek di atas 40 tuh mah udah Banyak rawan ya kali. teman-teman ya. Halo Bicit. Udah rawan dalam artian udah rawan tuh jelas kemungkinan untuk punya keturunan juga Resikonya lebih tinggi kalau udah resikonya lebih 40. kecil. Iya. Karena kalau sudah di usia 40 itu waktu itu aku juga sempat kan hampir 40 beresiko tinggi, ya udah. Iya. Mau nggak mau Mempunyai dikebut. Punya keturunan juga resikonya sangat tinggi. Menopause, ya kan? Yang di atas udah nikah semua di sini. Yang nanya cowok ya. Kenapa yang nanya bukan cewek ini? Cewek malah gak pada gak nanya. Iya. Kebut gak tuh? Udah selesai masa kebut-kebutannya nih, Mas Sun. Iya, memang cewek kalau di usia 40 tuh rawan teman-teman ya. Kalau mau menikah lagi tuh banyak pertimbangannya. Apalagi yang belum mempunyai keturunan, cowok yang belum mempunyai keturunan terus dapat cewek di atas usia 40 juga. Kalian bisa berpikir lagi. Kemungkinannya sangat kecil teman-teman. Resikonya di wanita lebih besar. Berani menanggung resiko ya pasti masih bisa. Cuman kan pasti dokter menyarankan kalau bisa di bawah 40. Iya. Karena mamaku sendiri usia 45 itu aku masih dapat adik 1. Iya, dia tidak menutup semua segala kemungkinan, cuman resikonya tuh lebih besar gitu. Aku nyari cewek 17 tahun biar punya anak 5. Anak tunggal. Teman-teman sini yang mau naik, yang mau Yuk gantian yuk sama Kak cerita, Maria ngasih yuk. motivasi atau apa,